Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Video. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah mulai muncul lumayan banyak di channel kita. Kenapa bertanya seperti ini? Kemungkinan faktor yang pertama dia F2P atau low spender kurang sedikit atau mungkin kurang beberapa puluh BS, sudah ngambil Suiryu dan pengen ngambil keepsake-nya di comeback. Itu faktor pertama. Ya biasanya memang seperti itu. Wajar kok bang. Iya betul. Sentuhan kedua, waktu si Suiryu ini comeback, hadirnya banner bomb. Nah, Suiryu ini lebih superior daripada bomb. Alhasil masih worth it. Kasarnya seperti itu. Daripada ngambil si bomb, mending ngambil Suiryu sekalian, kan? Seperti itu. Nah, dua elemen itu di belakang alam sadar kita alhasil mengkompernya dengan si King. Tapi tetap jangan lupa kalau itu berarti di comeback ya. Berarti di comeback. Kasarnya seperti ini. Kita sebulan itu dapat 16 atau 18. Ini yang low spender atau yang tidak top up sama sekali. Beda duanya itu dari eventnya saja, dari event. Lucky draw itu bener bisa dapet BS juga ekstra tambahan, tapi agak mahal juga gemsnya ya. Kalau kalian punya di atas 10.000 gems untuk ekstra, lucky draw bisa membantu mempercepat. Tapi kita hitungan standar saja itu 16 sampai 18. 16 sampai 18. Kalau 16 berarti ke 70 itu butuh 4,4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Nyari setengah, jadi kayak 4 bulan 12 hari 13 hari lah ya. 4 bulan 13 hari terkumpulnya 70 atau 4 banner lebih. Kalau 18 jadi 3,8 3,9. Nyaris 4 bulan berarti. Nyaris 4 bulan, dengan kata lain tiap 4 banner kita bisa ambil satu keepsake coy. Keepsake Shuriken ini 4 bulan sekali bisa milih eksklusif weapon. Sedang charnya itu bisa kayak 2 bulan setengah ya, bisa terkumpul 180. 2 bulan lah kalau kalian sampai beli yang pack yang 1500 dapat 1 BT juga sekalian nyicil-nyicil kayak gitu. 2 bulan setengah itu paling mentok. 2 banner ekstra sedikit bisa milih satu premium char. Terus tiap 4 bulan itu bisa satu premium weapon. Nah, balik lagi ke konteks yang tadi milih Suiryu atau si King. Si Suiryu itu masih di cluster sini cuy. Cluster kedua. Ini sebagai gambaran server gua ya. Soal server gua, kalau gua nggak salah itu Zombie Man dulu. Glory Bass malah ya. Anggap aja Zombie Man saja ya. Zombie Man, MK, Aloy, terus Tatsu itu cluster pertama. Nah, dari cluster ini kalau sudah milih si Aloy, berarti baiknya nggak usah ambil keepsake yang lain juga. Kecuali spender, bisa top up. Atau kecuali juga cluster sebelumnya, 4 banner sebelumnya itu tidak ngambil keepsake sama sekali. Bisa ngambil 2 keepsake. Seperti itu. Nah, misalnya di sini ambil Aloy, terus cluster kedua, ini ngambil siapa nih? Kenapa sampai nggak bisa ambil di bannernya sekarang si Suiryu? Apakah ngambil Sonic kah? Atau G4? Atau si Boros? Misalnya ngambil Sonic, atau bahkan di klasternya si Aloy kalian tidak ambil keepsake sama sekali, berarti di klasternya si Suiryu itu bisa ambil 2 keepsake. Kalian sudah ambil Sonic dan si G4. Terus kalian mau ngambil juga si Suiryu di comeback. Nah, gue pribadi ini pendapat pribadi ya, sangat boleh tidak setuju, sangat menyarankan untuk legowo skip keepsake-nya si Sonic ya. Keepsake-nya si Suiryu. Karena kalian sudah bahkan lebih dari satu ngambil keepsake di klasternya si Suiryu ini. Saran gua, mentok-mentok itu 2 keepsake di 4 banner satu cluster ini. Mentok-mentok 2 keepsake, itu pun kalau sudah skip banner sebelumnya, cluster banner sebelumnya. Si King-nya jauh men. Walaupun si Suiryu betul lebih daripada bom, tapi kalau sampai dibandingin cara yang baru atau di luar klaster dia, itu akan bikin keteter, makin keteter. Saatnya belajar legowo. Di
pelajaran sekolah ada pelajaran lapang dada kan? Nah, ini saatnya mengaplikasikan pelajaran berlapang dada ya. Kita ganti klaster saja, misalnya seperti ini ya. Kalian server kalian Aloy dulu. Banner pertama kalian main sudah Aloy, berarti klasternya seperti ini. Gue ngambil Sonicnya di klaster ini bang. Jadi di luar klaster Suiryu gue beda kita servernya. Tetap aja pak, nggak nyampe ke King pak, kejauhan King itu. Nah masih klasternya ini, ya kan? Nah seperti itu, berarti harus bisa ambil di banner awalnya baiknya. Kingnya masih sebelahnya. Kalau masih mau ngambil juga di comeback si keepsake-nya Suiryu, apakah worth it bang? Jawaban gue tetap worth it. Cuman harus menunggu saja setelah King atau King banner UR ini apa. Soalnya kita harus tahu dulu seberapa kerugian yang akan kalian dapatkan. Keteteran itu akan berdampak ya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang lah. Makin keteter lagi ke depannya. Ujung-ujungnya nanti misalnya setelah si King ini OP misalnya. Waduh, bengep dah itu akan makin keteter. Saran gua, misalnya sudah ngambil Sonic atau mungkin G4 keepsake, legowo saja, lepas aja keepsake Suiryu. Tapi kalau bener-bener server baru nih ya, bukan karena ngambil keepsake-nya si Sonic misalnya. Gua ini UR pertama nih si Suiryu bang, jadi gue mau tetap akan keepsake kan di comeback. Itu nggak masalah karena memang bener-bener ini juga. Di sisi lain memang si Suiryu ini keepsake-nya worth it kok menurut gue. Soalnya ya balik lagi tadi yang kata gue di awal-awal tadi, setelah dia comeback saja masih bagusan si Suiryu. Tapi kalau sampai compare-nya ke si King ya itu agak kejauhan ya. Kalau menjawab secara gamblang pertanyaan keepsake Suiryu UR di comeback atau keepsake King UR, jawaban gua akan selalu King. Karena King lebih superior ya. Tanpa konteks, tanpa banner, tanpa duration, tanpa waktu rilis, tanpa cluster hal-hal seperti cluster, jawabannya akan selalu King. Seperti itu. Ini kayak butuh tambahan keyakinan supaya gua bisa legowo melepas keepsake-nya si Suiryu mungkin ya. Mungkin ada seperti itu. Memang agak berat sih ngelepas keepsake seperti Suiryu yang ya notabene masih top DPS saat ini. Tapi ya seperti itulah keadaannya ya. 4 banner sekali kita bisa ambil 1 keepsake. Harus diingat itu. Kalau kalian sampai mau ngambil 2 keepsake di satu cluster, berarti kalian harus siap untuk tanpa keepsake di cluster sebelumnya. Atau misalnya kalian mau ngambil si King, terus habis itu mau siap-siap yang setelah King, mungkin ada char bagus, beberapa hari lagi harusnya udah mulai muncul nih leak. Berarti di banner ini harus ada yang dikorbankan seperti itu. Oke, semoga paham ya. Ini agak ribet memang. Ya namanya juga char terbaik saat ini. Ini sama aja kayak kasusnya Deep Seeking dengan Gloribus kembali nih. Semoga dapat ya. Ini agak susah juga menyimpulkannya atau mengantarkannya. Mohon maaf kalau kelibet-libet. Dan terakhir sebagai example, gua main DC itu fokus di PvE kan. Gua lepas Sonic. Terus boros juga gua ambilnya polos. Karena memang gue butuhnya seperti itu saja. Kalau memang agak berat dan akan bikin keteter, ya legowo saja. Berlapang dada. Terapkan ilmu pelajaran di sekolah kalian tentang berlapang dada ya. Kalau buat yang top up, gue saranin ambil keepsake Suiryu ini. Soalnya top DPS saat ini. Itu saja video kali ini. Kalau ada yang masih ditanyakan silakan. Kalau ada yang masih saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios.